Oke, nah sebelum mulai, perkenalan dulu, saya Aditya Falek Arvin, asal front-end engineer ya. Untuk di sini saya akan berbagi tentang mobile programming React Native, tentang React Native basic aja untuk teman-teman. Jadi nantinya ada dua sesi sih. Sesi yang pertama ini instalasi yang terbuka, yang kedua nanti implementasi fitur sama API. Nah, ini untuk yang pertama kita akan membuat instalasi, routing, dan layouting, dan juga antarmuka ya. Pertama saya jelasin dulu yang apa itu React Native ya. React Native itu sendiri sebuah framework multi-platform Android dan iOS yang berbasis JavaScript. Jadi dengan React Native teman-teman sekali coding bisa membuat aplikasi di Android dan juga iOS gitu ya. Dan menggunakan bahasa JavaScript tentunya. Dan untuk penemunya sendiri dari tim Facebook ya. Untuk instalasinya mungkin saya akan persingkat. Jadi di PPT ini ada kasih contoh dua instalasi di Windows sama macOS. Kalau pakai Linux sebenarnya kurang lebihnya sama kayak macOS, cuma ada sedikit perbedaan aja. Teman-teman juga bisa lihat dari dokumentasinya React Native.com. Lalu kita akan membuat project pertamanya. Nah, untuk text editornya kita akan pakai Visual Studio Code, dan juga ada beberapa ekstensi yang saya sarankan. Tapi kalau nggak diinstal juga nggak apa-apa, bebas saja, sesuai selera ya. Lalu yang pertama untuk Windows dulu. Windows ini kita akan menginstal Superlab dan mengikuti step-stepnya selama instalasi. Ini juga dijelasin di dokumentasi React Native. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, teman-teman bisa lihat langsung di dokumentasi React Native juga. Lalu yang pasti Node dan JDK. Node dan JDK ini diinstal di Mac maupun iOS ya. Di keduanya kita install juga Node dan JDK-nya. Yang itu kita pasti menginstal Android Studio. Nah, buat teman-teman yang udah install Android Studio, tolong di cross check lagi dari PPT seperti kita perlu menginstal ini Android SDK platform dan Intel Atomnya ini juga ikut diinstal juga ya. Kebanyakan sih belum keinstall atau di skip untuk instalasi Android-nya. Lalu juga kita akan setting juga Android Home-nya, baik di iOS maupun di Windows nanti sama. Terus juga ada platform tools. Ini di konfigurasi juga nanti. Ini juga sudah diterapkan, dijelaskan juga di dokumentasi React Native-nya. Lalu ada instalasi macOS. Untuk macOS dia nggak pakai Chocolate, tapi dia pakai Homebrew. Kalau dari dokumentasi, install juga Node.js sama JDK, Java Development Kit, install Android Studio. Kalau di iOS, di macOS, kita juga install yang namanya Xcode. Dia sama kayak Android Studio, cuma dia untuk membuat aplikasi iOS ya, menggunakan bahasa. Dulu mungkin lihat dev. Nah, di sini ntar teman-teman instalasinya di environment setup. Nah, ini untuk dokumentasi aslinya ya. Pilih yang CLI aja, jangan yang expo. Habis itu tinggal sesuaikan OS teman-teman sih. Nah, di sini teman-teman bisa ikutin langsung. Saya kutip dari sini ya untuk ini PowerPoint. Lanjut, install VS Code ya, tentunya download di website resminya. Nah, ini install VS Code-nya di macOS ya, pakai Homebrew, install Node-nya, dan lain-lain. Ini install VS Code-nya, teman-teman bisa ikuti. Ini saya skip dulu. Nah, setelah menginstal semuanya, persiapan yang udah kita install, kita masuk ke sebuah directory ya, dari terminal atau PowerShell kalau di Windows. Nah, untuk perintahnya itu cd dokumen, kita masuk ke folder dokumen. Ke folder dokumen kita bikin folder, misal namanya development ya. Habis itu kita kasih perintah cd development, itu kita akan masuk ke directory development. Habis itu jalankan perintah npx React Native init game project. Ini kita akan membuat project baru yang dikasih nama game project. Nah, habis itu
setelah kita bikin ya, itu kita akan tunggu beberapa lama. Habis itu kita buka Visual Studio Code, kita open, pilih foldernya. Habis itu setelah dibuka dia akan membuka di VS Code-nya ya, membuka di VS Code-nya kayak gini. Nah, jadi yang saya maksud tadi yang di CD itu CD dokumen ini ya. Nah, dia akan masuk ke directory dokumen atau di directory manapun yang teman-teman ingin buat ya. Kayak di gitu. Nah, saya itu teman-teman jalankan npm ini jadi habis itu setelah kebuka teman-teman jalankan npm start. Nah, kebetulan di sini udah dijalankan npm start, npm start atau npm run start ya, bebas ya. Nah, ini untuk menjalankan server React Native-nya. Servernya sudah berjalan nih, tapi untuk menginstal di React Native atau di emulator atau di device aslinya, teman-teman new tab, terus jalankan tadi npm run Android. Kalau Android, iOS untuk iOS ya, saya Android aja. Tinggal ditunggu, nanti dia bakal menginstal di emulatornya. Untuk tampilan pertama, setelah menginstal, belum diapa-apain, dia tampilnya akan seperti ini ya. Welcome to React. Ini sambutan dari React Native-nya. Nah, habis itu kita akan setup React routing-nya ya, atau pengelamatannya. Jadi di sini akan ada beberapa halaman untuk routing-nya. Halaman login, home, setting, from add product, from edit product. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 5 halaman ya, atau 5 root. Nah, ini teman-teman tinggal lakukan instalasi ya. Yang pertama sih, ini kita akan mulai dengan membuat semacam Word itu di file app.js-nya nanti. Yang di sini itu kita akan sesuaikan, terus akan kita isi yang kayak gini, polosan aja. Kita buat strukturnya jadi seperti ini, src. Ada kita bikin, kita pindahkan app.js-nya yang ada di luar ya, kita masukkan ke folder src, kita bikin folder pages dan asset. Setelah itu kita install React Native Navigation-nya. Ini dokumentasinya masih sama, tapi masih bisa. Jadi teman-teman install di React Native, teman-teman juga bisa cek dari dokumentasi aslinya ya di sini. Sekarang udah versi 6, kalau yang dipakai di sini masih versi 5 sih, tapi nggak masalah sebenarnya. Setelah setelah install React Native Navigation, ini pasti aplikasinya bakal broken ya, maksudnya dia minta diinstal ulang lagi. Jadi kalau habis menginstal yang React Navigation ini, teman-teman jalankan lagi npm run Android-nya. Pasti akan error setelah menginstal ini, jadi teman-teman berusaha kaget ya. Setelah itu kita tambahkan React Native Detour Handler di index.js yang paling luar nih, di atas ini. Terus habis itu lanjut, nah kita bikin halaman pertama. So, kita install dulu yang React Navigation Stack-nya. Jadi ada dua nanti sistem navigasinya, ada yang stack, ada yang button navigasi. Itu kita akan belajar lebih lanjut nanti, biar nggak bingung. Halaman pertama yang akan kita buat itu login ya. Yang di Figma ini, halaman login ini ada icon, 2 input, 1 button. Sementara awalnya kita bikin dulu, atau kita lengkapi dulu strukturnya nih. Kita bikin halaman loginnya, kita kasih kosongan aja, bekasnya di pages login index, terus jangan lupa kita importkan dulu juga di pages/index. Jadi bakal ada dua nih. Nah, ini login class index sama pages index. Ini gunanya apa sih? Gunanya ini untuk dikelompokkan sih. Jadi kita punya banyak halaman, kita masukkan semuanya jadi satu di sini, terus kita eksporkan ya. Jadi ketika ada yang mau pakai satu halaman, dia cuma import sekali dan bisa pakai semuanya.
Kalau masih bingung nggak apa, kita lanjut aja dulu. Terus kita setting root-nya. Nah, root ini yang bakal memakai halaman-halamannya ya. Ini contohnya nanti yang udah lengkap. Nah, jadi kita importnya nggak perlu satu-satu lagi, tinggal import sekali aja yang pages, terus otomatis dia baca index.js ya, defaultnya. Itu kita tinggal baca ulang aja di sini. Home, setting, add product, gitu. Setelah itu kita sudah setting roots, di app.js kita panggil roots-nya agar ketika buka aplikasi itu app.js-nya udah langsung baca roots-nya. Jadi yang pertama kali dibaca oleh aplikasi React Native itu index.js. Ini ya, index.js-nya ini membaca app.js. Nah, maka app.js ini yang akan dibaca terus-menerus, yaitu root-nya. Nah, ini tampilan pertama yang kita buat ya, untuk apa namanya, keyword yang biasa dilakukan orang-orang. Jadi ada beberapa sisi. Kalau pernah belajar website itu ada HTML sama CSS-nya. Ini ibaratnya CSS-nya yang di bawah style sheet, yang di atas ini HTML-nya atau JSX. Oh, nah, jadi kita bikin arrow function, kita masukkan JSX-nya, terus habis itu kita kasih styling. Nanti dia baca stylenya tinggal stylus.pages, ya, yang ini, yang pages. Stylus-nya itu dari yang ini, dia baca objek yang di dalamnya. Nah, untuk JSX-nya, teman-teman nggak usah bingung, itu ada juga di React Native ya, React Native komponen. Nah, di sini ada macam-macam, ada modal, text input, image background, image. Kalau masih kurang, teman-teman bisa cari library-nya di luar ya, di npm. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan mulai styling yang halaman login. Kita bikin halaman login yang benar kan. Jadi kita steps-nya kita bikin halaman login, home. Nanti di home kita bikin 3 komponen header, product card, button bar. Nah, kenapa nih dibikin komponen? Biar ketika sebenarnya komponen ini dan dari halaman home dan di halaman setting itu sama mereka, cuma dari title-nya. Kita bikin dia komponen tersendiri biar bisa dipakai berulang kali, tinggal mengganti title-nya aja. Itu nanti tujuannya ya. Nah, lanjut ke halaman loginnya. Nah, untuk aset gambarnya nanti disediakan juga ya, udah di tag dari adminnya. Jadi mana ada yang mana? Nanti ada tadi udah di share kalau kemarin. Nah, image-nya tinggal teman-teman masukkan aja. Terus teman-teman bikin index.js di ilustrasinya. Di aset sini ada ilustrasi ya. Ini ada index.js. Ini menampung seluruh aset yang ada di illustration sama icon. Jadi ketika mau menggunakan icon, teman-teman nggak usah tulis seperti ini nantinya ya, di dalam JSX image-nya. Jadi teman-teman tinggal langsung panggil yang ini aja untuk meminimalisir kesalahan. Nanti akan ada contohnya. Terus kita importkan juga komponen-komponen yang mau kita pakai. Yang image ini buat gambar, table sheet ini button. Ada beberapa button, cuma saya lebih senang pakai yang ini. Terus ada text input, ini kayak input biasa. Safari ini ketika handphone zaman sekarang punya notes ya atau pony, dia ini untuk mencegah agar desainnya keluar dari pony, jadi bisa lebih rapi. Ada view atau div kalau di HTML, ada text, ini kayak tag P di HTML, style sheet ini stylingnya ya. Nah, setelah kita masukkan gambarnya, kita importkan juga gambarnya. Import image, yang ini image dari lokasinya di asset. Nanti cara panggilnya itu tinggal seperti ini, image.illustration login, image.illustration login. Kalau ditulis seperti ini berulang-berulang, takutnya nanti ada tipe, misal tipe gini. Kalau pakai cara ini lebih meminimalisir kesalahan. Nah, nanti kita bikin function juga di dalamnya. Nah,
Nah, kita bikin function login, terus kita bikin state. State ini lebih seperti penyimpanan ya, seperti variabel atau konstanta gitu, kita simpan di halaman ini saja. Nah, ini untuk penyimpanan. Terus kenapa ada dua nih? Konsepnya kayak array kan, ada dua. Jadi kenapa dua? Yang sebelah kiri ini untuk memanggil datanya, yang set email ini untuk menyimpan datanya. Jadi ketika kita ingin memperbarui datanya, ketika kita mengetik sesuatu ya, kita kan memperbarui data nih. Dia menyimpannya pakai set email. Ketika kita ingin munculin emailnya, kita pakai yang ini. Ini untuk get, ini untuk yang set. Itu aja sih konsepnya. Habis itu kita sesuaiin gini, 2 text input, 1 tombol button. Kalau belum di styling tampilnya bakal kayak ini. Nah, terus kita tambahin stylingnya, kurang lebih sama kayak CSS, cuma penulisannya dia camel case. Jadi padding horizontal hanya besar, justify content C-nya besar, kali self-nya besar. Gitu. Nah, ini juga ada udah penjelasannya, tinggal dia ikutin aja stylenya. Ini juga ada di dokumentasi React Native, jadi teman-teman nggak usah bingung. Nah, nanti output yang dihasilkan bakal kayak gini kalau mengikuti styling yang ada ya. Nah, untuk teman-teman yang lihat PPT semisal kekecilan, itu ada juga di GitHub sih, di GitHub saya. Nanti kodenya tinggal di intip-intip aja. Misalnya yang nggak kelihatan tadi, loginnya, CSS-nya nggak kelihatan kalau di PPT, bisa langsung cek di sini. Oh, ternyata kodenya seperti itu. Gitu aja sih. Lanjut, berikutnya ada yang home page ya. Nah, home page ini dia navigasinya nggak menggunakan stack, tapi bottom navigasi. Nggak usah bingung dulu, teman-teman bikin dulu halamannya. Bikin halaman home ya, di pages home, yang di sebelah sini, bikin homes. Kita kasih homes-nya, terus jangan lupa diimportkan yang di sini juga homes. Seperti yang di PPT ini udah dijelasin sih. Nanti home-nya diisi kosongan gini aja, atau diisi teks, terserah ya, biar terlihat aja. Setelah itu kita tambahkan ke stack screen. Nah, stack ini maksudnya dia bertumpuk ya, seperti pada buku. Jadi ketika membuka halaman login, terus berikutnya kita pindah ke halaman home, itu sebenarnya di React Native itu halaman loginnya ditumpuk ke halaman home-nya ya. Itu yang dimaksudkan dengan stack-nya. Diinputkan juga di rutusnya di sini. Terus kita kasih nama home di sini. Jadi ketika kita berpindah ke halaman home, itu yang dibuka adalah codingan kita yang isinya fungsi home. Yang ini nih, yang dibuka bakal ini. Sama kayak website ya itu sebenarnya. Domain / apa nih, login gini, domain / home. Kurang lebihnya sama kayak rutus. Setelah itu karena kita pingin header-nya ini dibikin reusable ya, bisa dipakai di mana aja, bisa dipakai di halaman ini, dipakai di halaman ini, tanpa harus kita ngoding berulang-ulang nih, kita terus styling lagi gitu ya. Kita bikin reusable atau dinamakannya komponen. Kita bikin folder namanya components. Kita bikin components nih, tentu namanya header ya. Nah, terus itu di header sama kayak pages, kita bikin index.js di komponen /index.js. Di header-nya juga ada, jadi nanti dikelompokkan di sini. Jadi tinggal panggil sekali, tinggal apa yang dipakai tinggal dituliskan aja. Nah, ini header-nya. Nah, di header ini kita akan memberi parameter nih, seperti title. Jadi ketika menggunakannya nanti, ini header, kita tinggal panggil header, terus kasih namanya aja title apa, home gitu. Kalau dia bukan home, setting ya kita tinggal kasih setting. Kita nggak perlu ngoding, melakukan styling berulang kali, bikin JSX berulang kali,
untuk sesuatu yang sama. Kita bisa dibikin komponen gini aja, tinggal diisi parameter, itu tujuannya nanti ya. Nah, kita bikin header-nya ini ada tuntutannya juga. Ini yang mengatur tampilannya nih, opacity, shadow opacity, shadow radius. Ini seperti bayangan yang ada di header-nya ya. Nah, setelah itu diimportkan juga seperti yang saya bilang tadi. Setelah diimportkan, kita panggil ke halaman home, maka dia akan tampil seperti ini. Kita kasih aja parameternya tuh. Kalau coba dikasih yang lain, ya dia bakal nampilkan sesuai yang kita isi. Nah, berikutnya ada lagi product card. Product card ini kita akan buat komponen. Jadi misal di halaman lain ada yang pakai tampilan yang sama, kita tinggal panggil aja nih, nggak usah bikin lagi. Jadi itu nanti tujuannya ya. Di product card ini ada satu gambar, satu title, deskripsi, satu teks untuk harga, 2 tombol untuk edit dan delete. Jadi ini teman-teman nanti bisa ikuti sih. Nah, ini untuk stepnya bikin komponen namanya product card /index.cs ya. Terus di sini juga ada function currency format. Jadi kita akan merubah nominal angka menjadi sesuatu yang kita inginkan. Nah, kayak gini. Kalau dari database biasanya angkanya cuma 25.000 tanpa titik dan RT. Nah, fungsi ini kita buat agar pakai RT dan titik. Penggunanya seperti ini. Currency format terus price-nya berapa. Nah, biar cardnya fleksibel, kita juga bikin parameter nih, kayak yang header tadi. Ada title, deskripsi, harga, sama image. Jadi tinggal diisi aja. Diisi cross-check enak, coklat travel, atau cupcake vanilla gitu ya. Ini tampilkan dulu. Ini untuk contoh nanti ya. Nah, nanti di card-nya ada kita bikin button edit dan button delete. Nah, button edit dan button delete ini akan lari ke tampilan edit dan tampilan delete tiap produknya nih. Dulu ini untuk stylingnya yang card, komponen card. Ini agak panjang stylingnya. Habis itu kita importkan juga ke index.js-nya. Ini kita kelompokkan jadi satu ya. Nah, sementara kan kita belum connect ke API nih. Teman-teman bikin data dummy-nya aja. Data dummy-nya bebas ya, di luar room sini juga boleh. Misal kasih nama dummy gitu. Ini harus bersifat array ya. Kita misal kasih ID 1, gini ya, teman-teman bisa ikutin aja ini, atau bebas dikarang aja, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau udah kita bikin data dummy-nya, sebelum kita implementasi API, habis itu kita panggil product card-nya. Nah, ini product card-nya. Kita taruh di sebuah fungsi namanya item. Kita isikan dulu ya, sama kayak variabel yang ada. Ini misalkan kita dapat data dari ini. Ada title, ada deskripsi, price, sama image. Kita samain dulu. Terus untuk meloopingnya, itu ada 2 cara ya. Ada pakai javascript.map sama flatlist. Kalau flatlist ini disediain dari React Native. Flatlist ini lebih disarankan soalnya dia punya fitur optimasi. Jadi ketika tampilannya itu offset ya, misal gini, misal datanya ada 50, tapi yang dibaca di layar ini 3, itu yang lain sisanya itu belum di loading, jadi bisa mempercepat aplikasi gitu. Ketika dia di scroll dan tampil, itu bakal seperti ditampilkan gitu.
Ini berjalan sangat cepat ya, jadi kalau dirasakan pakai mata atau feeling itu nggak berapa berasa, tapi secara sistem dia bisa membantu performa. Habis itu kita styling juga di halaman home-nya, atau lebih tracklist-nya yang kita styling. Nanti jadinya bakal seperti ini. Nah, kalau dari steps ini kita masih belum punya bottom navigasinya nih, yang bawah ini. Di situ kita bakal bikin navigasi bar. Nah, di navigasi bar ini kita perlu install lagi React Navigasi Bottom Bar. Dia berbeda sama React Navigasi yang stack. Kalau yang stack itu ilustrasinya seperti buku yang ditumpuk-tumpuk. Kalau bottom bar ini dalam satu lembar itu dia ada kayak 3 kanan kiri gitu. Jadi ketika dia pindah itu sangat cepat banget ya, karena dia nggak ditumpuk-tumpuk. Kalau semisal contohnya kayak gini ya, ini kayak pindah aja, yang bawahnya tetap, yang atasnya aja yang pindah. Kalau yang stack itu, nah seluruhnya berubah, dia ditempel halaman baru gitu. Itu konsep React Navigasi stack sama bottom navigasi. Sama seperti yang lainnya, kita bikin komponen juga. Nah, ini untuk kita tambahkan icon yang home sama setting. Nah, juga kita importkan di asset.index, terus kita bikin nama foldernya bottom navigasi. Ini untuk import komponen yang kita pakai. Nah, untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Ini logiknya sedikit agak rumit, jadi saya bikin fleksibel. Kalau bisa pahami ya, nanti baca dan pahami aja. Setelah itu di sini ada fungsi on press, jadi ketika diklik dia akan men-trigger untuk berpindah ke sebelahnya. Ketika diklik ini. Nah, ini ada komponennya lagi yang icon, teman-teman bisa ikutin aja. Jadi ketika dia mengklik yang namanya home atau namanya setting, dia akan tampil gambar yang home. Ketika bukan home, dia akan mengambil, misalnya dia klik setting, dia akan nampilin yang setting. Begitu juga buat kalimatnya. Nah, ini udah ada sedikit penjelasan sih dari PPF-nya. Nah, nantinya bakal tampil seperti ini, sama kayak yang di emulator. Nah, habis itu karena yang sekarang ini masih stuck screen ya, kita konfigurasi lagi. Kita kasih nama main app. Nanti dia bakal ketika diklik ke login, dia bakal pindah ke halaman home-nya. Tapi yang udah punya bottom navigasi. Ada contohnya tadi. Nah, ini stacknya ya. Jadi ketika pertama kita buka aplikasi itu, pasti yang pertama kali yang dibuka. Tahu ketika kita menginisialisasi, ya yang inisialisasi ini yang dibuka. Contohnya yang, kalau contoh yang ini kan inisialisasi sama yang pertanyaannya kan sama. Jadi ketika buka aplikasi, dia buka halaman login. Di halaman login kita navigasi, berpindah ke halaman main app nih. Main app ini dia membuka komponen main app. Dia dari mana? Itu yang kita buat tadi nih. Dia bottom navigasi sebenarnya. Di bottom navigasi ini ada 2 stack, yang home sama setting. Nah, ketika dari sini dia berpindah terus ke halaman add product, dia akan ditumpuk lagi di lapis gitu ya. Dari add product dia kembali lagi ke main app, dia menghapus stack yang paling atas, terus dia buka lagi yang ini, jadi 3 lapis gitu. Itu konsep basicnya sih. Kalau masih belum paham, diabaikan dulu nggak apa-apa, tapi harus dipahami sih nanti. Itu yang akan membantu untuk routing ya. Setelah itu kita bikin halaman setting. Nah, di halaman setting ini nanti ada tambah produk, sama kita akan belajar namanya linking ya. Jadi ketika diklik linking ini, dia akan meredirect
atau mengarahkan ke sebuah link. Tentunya dalam kasus ini linknya kita buka map ya, kita arahkan ke Monas mapnya. Terus yang add produknya akan membuka halaman add product. Itu kalau dari step-step ini kurang lebih sama ya, teman-teman bisa ikutin juga. Ya ini yang linkingnya, ini udah ada di dokumentasi sih, jadi nggak perlu nambah library. Terus untuk linking, kalau teman-teman pakai emulator Android 11 ke atas, jangan lupa di manifestnya ditambahin kayak gini ya. Ini baru saya cek bulan lalu, ada kayak gitu. Nanti di atas ini teman-teman bisa tambahin ini nih, manifest queries di sininya queries nanti. Ya nanti teman-teman taruhnya di sini. Yang ini nih. Habis itu di setting, nah ini ada contohnya header tadi, kita tinggal pakai aja headernya. Nah, kita nggak perlu bikin lagi header yang baru, kita tinggal pakai komponen yang udah ada ya. Headernya kita import dari komponen. Terus selanjutnya teman-teman bisa ikutin aja, ini kurang lebihnya sama kayak bikin login ya. Ini untuk stylingnya yang halaman setting. Lalu ketika bikin halaman setting, jangan lupa diimportkan ke pages. Lalu kita importkan juga ke start navigasi, nanti biar kita bisa berpindah. Nah, nanti output yang dihasilkannya kayak gitu. Ini untuk yang linking ya. Lalu berikutnya kita ingin membuat halaman end product ya. Ketika diklik ke produk, kita buka halaman ini. Yang pertama, masukkan asetnya. Terus kita bikin sama di halaman pages. Sini kita bikin namanya add product. Terus kita isikan function. Habis kita bikin function atau halamannya, kita tambahkan ke page.index. Habis itu dimasukkan ke routes. Di start. Setelah itu baru kita isi atau styling halaman settingnya, add produknya, sorry. Nah, tapi sebelum itu di halaman setting kita kasih navigation gini ya, jadi biar bisa berpindah nih, navigation.navigate kemana, ke add product. Nah, add product ini acuannya dari mana sih? Dari sini nih, add product, main app atau launching. Habis itu untuk yang ini tuh kita perlu nambahkan library, dan di sini kebetulan saya pakainya namanya Regnite Image Picker. Nah, di Regnite Image Picker ini kita bisa membuka kamera atau membuka galeri ya. Cuma dalam kasus ini membuka kameranya nggak saya nyalakan, kita cuma pakai yang membuka galeri aja. Nah, ini sama nih, Image Picker ini di Android versi 11 ke atas perlu nambahkan queries juga ya. Ada beberapa. Habis itu kita panggil di add product-nya, image picker-nya. Nah, codingannya seperti ini. Nah, karena kita butuh header juga, kita tambahkan header-nya juga. Terus di dalamnya add product, kita juga bikin sebuah function ya, namanya upload. Jadi ketika kita klik foto, itu akan membuka ya, menjalankan fungsi upload. Fungsi upload itu dia image picker menjalankan library. Jadi ketika dia diklik, dia akan membuka galeri ya. Nah, ketika kita nggak jadi milih, itu dia bakal kita kasih alert, ups, batal memilih foto. Kalau misalnya kita beneran pilih, nah dia bakal tampil seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa ikutin contohnya ya. Habis itu ini stylingnya juga.
dan ini halaman edit product. Kurang lebih edit product ini sama kayak produknya. Dalam kasus ini saya nggak pakai if else ya, jadi untuk halaman add dan editnya saya bikin 2 page yang berbeda biar teman-teman nggak terlalu bingung dengan banyak pengondisian. Ini nanti bisa teman-teman ikuti. Ini juga teman-teman ikuti juga setelah. Nanti outputnya bakal seperti ini nih, yang edit product dan add product. Oke, oke.